Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen, dan guru pamong Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, PPG dalam jabatan 2021, Angkatan 1, Geografi. Perkenalkan, nama saya Usaji Maulana dari SMA Negeri 1 Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan tema menganalisis kerusakan dan pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya dalam pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Pak. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya Bapak akan mengabsen salah satu-satu. Yang pertama, Lutfi ada? Hadir, Pak. Baik, Lutfi hadir. Yang berikutnya, Indah? Indah ada? Hadir, Pak. Oke, Indah hadir. Berikutnya, Lailatul? Hadir, Bapak. Ya. Berikutnya, Mega? Saya, Pak. Ya, Mega. Berikutnya, Eda ada? Belum. Oke. Yang Afia ada? Afia. Halo, Afia? Hadir, Pak. Afia hadir, ya. Desi? Hadir, Pak. Oke, Desi. Berikutnya, Nedia? Saya hadir, Pak. Hadir. Semua ada di absen ya, sama Bapak ya? Oke, baik. Pak. Ya? Oke, baik. Selanjutnya, kita akan, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Radika. Silakan Ananda Radika untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke, tegap gerak. Oke. Baik, suara Bapak jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, alhamdulillah ya. Baik, hari ini hari Senin,
tanggal 19 Juli tahun 2021 ya. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan beberapa materi pokok, yaitu seperti PowerPoint Bapak sudah muncul ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Materinya adalah menganalisis kerusakan dan pelestarian flora fauna di Indonesia, seperti itu. Baik, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang persebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia. Sebelumnya, Bapak akan memotivasi sedikit tentang kecerdasan. Baik, di sini setiap Ananda semua memiliki kecerdasan masing-masing yang berbeda-beda. Jadi semua Ananda di sini semuanya cerdas-cerdas ya, tidak ada yang tidak cerdas. Oke, baik. Kira-kira kecerdasan apa potensi kalian, ada yang punya mengutarakan kelebihan dari kalian apa? Salah satu aja. Boleh, siapa? Silahkan. Apa yang kelebihan dari kalian? Saya, Pak, saya kelebihannya mengingat pelajaran, Pak. Nah, gitu. Apa kira-kira? Ada yang mau mengutarakannya? Kayak Pak, kelebihannya mungkin bisa melukis aja lah Pak. Oh ya, nah, itu salah satu kecerdasannya. Baik, hari ini materinya adalah menganalisis kerusakan dan pelestarian flora fauna di Indonesia. Selanjutnya, sekolah kita SMA Negeri 1 Batu Hampar beralamat di Jalan SMU Bantean, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. PLT sekarang Kepala Sekolah Ibu Rita Daslena, SPD. Ya. Berikutnya, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, yaitu Yang pertama itu ada menjelaskan kerusakan flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, menganalisis cara konservasi, pelestarian, dan pemanfaatan flora dan fauna bagi manusia. Dan menyajikan laporan dan peta tentang wilayah konservasi di Indonesia. baik. Terima kasih Desi, Ananda Desi. Peserta didik dapat menjelaskan kerusakan habitat yang terjadi pada flora dan fauna di Indonesia dan wilayah sekitarnya dengan baik. Terus yang kedua, Peserta didik dapat menganalisis pelestarian dan konservasi flora dan fauna di lingkungan sekitar dan di Indonesia dengan baik. baik. Terima kasih Ananda Mega. Oke, selanjutnya ini salah satu fauna yang ada di Riau, selain yang mungkin yang terkenal adalah harimau Sumatera ya, tapi ini adalah babi berjanggut seperti itu. Ini salah satu fauna yang khas di Riau, terutama di Semenanjung Kampar seperti itu. Oke, baik. Ada yang pernah melihat ini sebelumnya, hewan ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Inilah. Kayak ditemukan Pak. Gimana? Susah kayaknya ditemukan. Iya, makanya itu. Ini kan harus kita jaga. Sebagai di sini kan, kalau harimau Sumatera mungkin kalian udah familiar ya. Kalau babi berjenggot ini berjanggut. Nah, ini merupakan fauna yang sebenarnya khas di Riau dan mulai terancam habitatnya seperti itu. Coba sebelumnya, coba kalian analisis masalah apa yang ada yang dihadapi oleh babi berjanggut di masa ini, kira-kira apa. Terus yang kedua, bagaimana tindakan kalian dalam menjaga jumlah babi berjanggut yang semakin berkurang. Coba siapa yang berani menganalisis itu, menjawab pertanyaan itu. Masalah
masalah yang dihadapi babi berjanggut ini, karena kan kita sekarang aja udah susah tuh ditemukan. Mungkin mereka terancam punah habitatnya, yang mana menyebabkan spesiesnya juga menurun gitu. Gimana dia mau berkembang bertumbuh jika dia tidak memilih habitat. Jadi mengakibatkan spesies dari hewan khas Riau ini yaitu babi berjanggut menurun. Ini salah satunya diakibatkan, kita tahu kalau hewan itu kan pasti spesiesnya berada di hutan. Adanya eksploitasi hutan yang berlebihan, kemudian adanya alih fungsi hutan yang dilakukan oleh manusia sehingga membuat hewan di dalamnya yang termasuk ini tadi babi berjanggut itu mengalami kemunduran dalam spesiesnya. Jadi terancam punah gitu dan dapat menyebabkan kelangkaan lagi bagi spesies babi berjanggut ini. Baik, terima kasih Ananda Radika ya. Bagus sekali jawabannya ya. Baik, mantap, sip. Ananda Radika dapat poin ya. Nah, sebenarnya banyak hal yang belum kita ketahui ya, bahwa di Riau ini ada namanya lembaga khusus, yang lembaga swasta yang baru sekitar 2 tahun yang lalu didirikan, yaitu adalah Restorasi Ekosistem Riau, RER. Ada yang pernah dengar? Nah, namanya, karena ini lembaga baru yang bertugas untuk menjaga flora dan fauna di Riau ini, terutama di daerah di Semenanjung, Kampar. Baik, terima kasih. Ada yang bisa menceritakan tentang video tadi? Tadi kan itu disebutin kerusakan flora dan fauna itu disebabkan adanya pencemaran, terus eksploitasi hutan, perburuan, penggunaan pestisida, dan penggunaan pupuk buatan. Yang mana dari hal-hal tersebut mengakibatkan atau berdampak yaitu bagi ekosistem yang tidak seimbang jadinya, terus tuh kelangkaan dalam sumber daya, kualitas kesehatan menurun, adanya tragedi kejadian hutan, terus itu menyebabkan tanah tidak subur juga, dan putusnya daur kehidupan. Baik, Radik. Pernah nggak kalian lihat lokasi ini di mana? Pernah nggak? Ini berada di Riau ya, ada Taman Nasional Tesonilo. Ada yang pernah?
Belum ada ya. Mungkin karena apa? Ya, karena di Taman Nasional itu kalau kurang begitu terkenal ya karena tapi di Riau ini ada namanya Taman Nasional Tesonilo. Itu berada di Kabupaten Pelalawan. Itu sekitar berapa jauh kira-kira kalau dari sini, dari Pekanbaru ke Pelalawan, kira-kira ada yang tahu? 3 jaman, Pak. 3 jam ya. Ya, terima kasih. Ya, sekitar 3 jam. Nah, besok kalau sudah pandemi ini kita berakhir, bisalah jalan-jalan ke sana, ke Taman Nasional Tesonilo. Baik. Selanjutnya, silahkan dicermati gambarnya. Ada 5 gambar. Pasti kalian tadi sudah melihat video, salah satunya atau beberapa sudah disampaikan di dalam video. Yang pertama, coba untuk keaktifannya ya. Lutfi, itu apa gambar 1, Lutfi? Anda Lutfi, silahkan. Gambar apa itu Anda Lutfi? Maaf, Pak, suara Bapak putus-putus di tempat saya, Pak. Oke, yang lain gimana suara Bapak putus-putus? Tidak, Pak. Oke, mungkin jaringan dari Lutfi ya. Saya Coba. izin off cam ya, Pak, soalnya suaranya putus-putus. Oh ya, baik Lutfi, silahkan. Lailatul, coba gambar 1 apa ini Lailatul? Gambar apa ini Lailatul? Kebakaran hutan ya, Pak? Iya, betul sekali. Lailatul, mantap. Yang kedua, silahkan. Bahwa faktor penyebab kerusakan flora fauna di Indonesia itu ada 5. Yang pertama tadi kebakaran hutan. Yang kedua adalah itu ya penebangan hutan. Yang ketiga, kerusakan terumbu karang. Yang keempat adalah jual beli hewan seperti itu untuk koleksi biasanya. Yang kelima adalah gunung meletus. Baik. Selanjutnya, silahkan dibaca oleh Indah, coba. Apa itu konservasi? Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oke, terima kasih Indah. Selanjutnya, kita akan mencoba belajar tentang kelestarian flora fauna kerap diganggu oleh berbagai hal, berbagai kerusakan, di antara lain adalah ada pengaruh evolusi, terus penebangan ilegal. Nah, ini ada perburuan atau penangkapan ilegal ya. Selanjutnya terjadi bencana alam juga. Bencana alam seperti itu. Ini gambar apa? Bencana alam apa itu contohnya? Tanah longsor. Betul sekali, tanah longsor. Ya, betul sekali. Ya. Sip. Oh, bagus. Ya. Selanjutnya, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Contohnya, jadi kita itu perlu menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita, biar kita nanti bisa foto-foto di situ, bisa menikmati keindahan alam di sana, ya kan? Baik. Yang pertama adalah, ini gambar apa ini? Orang naik gajah, Pak. Orang naik gajah. Baik. Di sini adalah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
Jadi di sini tadi adalah bentuk konservasi seperti itu, pengawetan biar tidak punah seperti itu. Dan alamnya tetap terjaga. Baik. Ini salah satunya. Yang bentuk kan tadi ada hewan yang ikan tadi ditangkap dengan pukat harimau ya. Tapi itu bentuk yang merusak. Kalau ini kan dengan secara lestari menjaga sumber daya alam hayati dengan seperti nelayan-nelayan Indonesia ya, menangkap dengan jaring, dengan kapal tanpa merusak ekosistem yang ada di laut seperti itu. Baik. Halo, semuanya masih semangat? Semangat, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Selanjutnya, ini yang Bapak pernah sampaikan tadi, bahwa di Riau itu ada namanya restorasi ekosistem Riau. Untuk menjaga, melindungi habitat bagi flora fauna yang dilindungi. Ini berada di Semenanjung Kampar. Baik. Ini contoh konservasi flora dan fauna di dunia, yaitu Taman Nasional dan ini bentuknya ya di Huanglong, Tiongkok, dan Taman Nasional mana ini? Yosemite ya di Amerika Serikat. Selanjutnya konservasi flora fauna di Indonesia. Baik. Ini ada dua. Untuk yang fauna itu ada di Indonesia ini ya, Taman Nasional Gunung Leuser. Ini di mana kira-kira? Ada yang tahu? Aceh atau Kalimantan ya, Pak? Aceh, ya betul. Betul Radika, Aceh. Ya betul. Yang berikutnya ada Kebun Raya Bogor. Seperti itu. Nah, selanjutnya pemanfaatan flora fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekologis, nilai estetika, terus mengembangkan ekonomi lokal. Kira-kira ada yang mau menjelaskan salah satunya enggak? Yang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam itu berguna untuk nilai estetika. Estetika sini berkaitan dengan keindahan. Jadi ketika kita melestarikan flora dan fauna di Indonesia, maka itu akan tetap terjaga keindahannya. Karena kita ketahui bahwa flora dan fauna di Indonesia ini banyak sekali ragam bentuknya yang tidak dimiliki di negara-negara lain, yang sangat khas menjadi pesona untuk Indonesia. Jadi ketika kita menjaga dan melestarikan keberadaan flora dan fauna, maka nilai estetika dari negara ini berkaitan dengan flora faunanya itu tetap terjaga dan tetap ada. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal, yang mana hal ini dapat menjadi sarana dan prasarana sebagai tempat wisata, studi juga bisa, karena kita dapat melihat flora dan fauna, sehingga dapat dijadikan bahan pariwisata gitu, Pak. Kan mendatangkan penghasilan itu gitu. Baik, terima kasih Ananda Radika. Selanjutnya ini Bapak akan selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Yang pertama ini adalah kita akan membuat peta. Namanya Google My Map. Udah pernah dengar Google My Map? Jadi kita bisa membuat peta sendiri yang bisa kita miliki nantinya dengan menggunakan Google My Map. Jadi kita kalau belajar geografi, kita adalah belajar tentang bagaimana kita spatial thinking skill. Jadi kita bisa mengetahui suatu lokasi di mana kita akan mencari lokasi itu. Contohnya kita akan mencari Taman Nasional. Jadi secara spasial, secara skill, kita bisa menggunakan
peta seperti itu dengan Google My Map. Sebelumnya nanti Bapak akan sedikit mengajarkan kalian bagaimana cara membuat peta tersebut. Jadi kalian buka Google My Map seperti itu. Nampak ya petanya seperti yang Bapak share? Ada petanya, gambarnya? Ada, Pak. Nah, ini salah satu penggunaan Google My Map. Contohnya seperti ini. Kalian di sini mohon perhatiannya. Udah nampak ya di sini beranda dari Google My Map-nya? Sudah nampak? Sudah, Pak. Nah, nanti Sudah, Pak. ketika kita klik Google My Map, kita bisa menggunakan klik di sini. Ini karena ada dua ini, Bapak sudah membuat petanya dua. Oke, caranya adalah kita buat peta baru. Diklik peta baru. Nah, di sini kita akan mencoba mencari Taman Nasional di Pelawan tadi. Taman Nasional apa? Ada yang masih ingat? Tisonilo, Pak. Tisonilo, ya baik. Nah, kita dapat searching di sini. Search Tisonilo. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan peta dasar ini. Nah, ini yang lebih jelas. Nah, oke, ini peta Tisonilo seperti itu. Kita bisa melakukannya, coba kita dari Pekanbaru ya, menuju Tisonilo ya. Nah, ya, Pak. Oke, Pekanbaru kita coba, Pekanbaru, kota Pekanbaru. Baik, terus kita lanjutkan ke Taman Nasional Tisonilo. Ya. Nah, ini ada map-nya seperti itu, ada perjalanannya. Di judul kita juga bisa menggantinya. Contoh, kita judulnya dicari apa tadi? Peta Taman Nasional Tisonilo. Tisonilo, baik. Nah, deskripsinya kita bisa searching ya di internet. Coba di Google ya. Taman Nasional Tisonilo. Baik. Nampak Bapak nih, lihat Taman Nasional Tisonilo-nya? Nampak, Pak. Baik. Ini kalian bisa lihat di profilnya. Profil tentang Taman Tisonilo. Nah, ini kalian bisa copy paste dari sini. Taman Nasional, nah, seperti ini. Copy, terus kita bisa dipastekan di sini. Terus simpan. Sip. Nah, kita juga bisa mencetak peta tersebut. Ini ada gambar titik 2 ini, kita bisa cetak cetak petanya. Nah, kita coba cetak ya, PDF ya. Hasilnya seperti ini. Nah, nampak hasilnya PDF-nya? Nampak, Pak. Alhamdulillah ya, ini nampak ya. Nah, seperti ini, caranya seperti ini. Nanti kita masuk di breakout room ya, jadi kita akan diskusi. Sampai sini ada yang sulit nggak dalam pembuatan peta ini? Bisa ya. Yang pertama, kalian bisa lihat wahana ajarnya. Bisa juga kalian kerjakan lewat di internet, cari sumber di internet atau dari buku kalian. Yang pertama, tentang konservasi flora dan fauna. Terus, berikutnya,
konservasi itu adalah apa? Nanti dijelaskan ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah analisislah satu flora fauna yang dikonservasi oleh pemerintah bersama masyarakat lembaga di Riau untuk dijaga keberadaannya berdasarkan berbagai sumber. Contohnya tadi kan boleh kalian babi berjanggut tadi atau harimau Sumatera boleh, silahkan ya. Faunanya apa? Satu aja. Terus gunakan aplikasi Google My Map. Itu sudah Bapak tadi yang sudah Bapak contohkan tadi ya dalam pembuatan Google My Map. Terus yang kelima adalah pilih salah satu flora fauna yang bisa dimanfaatkan. Contohnya flora fauna di Riau itu seperti ikan itu ya, ikan salais kan, dimanfaatkan untuk bikin gulai ikan salais ya, pakai pucuk ubi ya. Nah itu bisa kalian tuliskan di situ. Bapak nanti beri waktu. Iya, silakan Mega. Bentar ya. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies, maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik, termasuk di dalamnya pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekonomi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem dilakukan melalui kegiatan pelindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sesuai nggak? Mantap, mantap. Ya. Gimana yang lain? Ada yang mau nambahkan? Bisa itu Mega. Sudah sesuai kan? Nanti disiapkan ya presentasinya ya. Bapak Baik, akan pindah ke kelompok yang satunya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lutfiana, Mega Supriani, Indah, dan saya sendiri Desi Sinta Melinda. Untuk kegiatan 1 akan dijelaskan oleh saudari Mega Supriani. Kepada Mega Supriani dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Desi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai istilah konservasi dan pengertiannya. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies, maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya siklus nutrisi, dan fungsi ekosistem. Demikian pengertian ini dinyatakan oleh Alabai tahun 2010. Sedangkan konservasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem dilakukan melalui kegiatan berikut. Yang pertama, pelindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Desi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfiana Arfia. Kepada Lutfiana dipersilakan. Baik, terima kasih Desi. Yang selanjutnya yaitu jenis flora atau fauna. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak, yaitu contohnya ada babi berjanggut, yaitu merupakan spesies fauna yang sudah langka yang ada di Riau. Selanjutnya kita akan kuis ya. Coba Bapak akan share nanti itu ya. Asik, oke.
Alamat webnya ini ya. Bapak share di WA atau di mana? Di chat aja ya. WhatsApp saja, Pak. Padahal nggak mau dia dari chat apa Zoom. Oke. Nah, silahkan berkompetisi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Oke, kita akhiri ya. Weh. Oke, Ananda Radika silahkan. Selama tadi, dari pagi tadi, kita sudah mempelajari apa saja. Selanjutnya, upaya kita untuk menjaga kelestarian flora dan fauna ini, kita dapat melakukan konservasi, yaitu konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keberagaman spesies maksimum, serta pemeliharaan keberagaman genetik dalam suatu spesies, yang termasuk di dalamnya pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Itu saja Pak kesimpulan dari Dika, mungkin dapat ditambahkan oleh teman yang lainnya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Ananda Radika. Silakan Ananda Radika untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik Pak, untuk teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.